Bagaimana tayamum? Lihat baik-baik. Kalau ibu misalnya menggigil, tidak bisa kena air, letakkan telapak tangan di dinding. Sudah itu usap wajah. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding. Usap tanganmu. Tapi ini lengan baju dikasih naik dulu kalau pakai lengan panjang. Kalau pakai gelang, buka gelang. Kalau pakai cincin, buka cincin. Sudah itu selesai. Tapi kan kita tadi malam itu, Ustaz. Mengerti kau maksudku toh? Cepat nak tahu mengerti. Tidak boleh vulgar karena ada anak-anak di sini belum disunnah. Ya, mengerti maksudnya toh? Tadi malam itu tiba-tiba pagi menggigil, tidak bisa mandi karena demam. Boleh kalian tidak mandi junub, tinggal cuci alena beliau. Mengerti toh? Mengerti Pak? Cuci. Sudah, lalu ibu tayamum. Sudah selesai itu. Itu sudah pengganti mandi junub. Kalau ibu betul-betul tidak bisa kena air, sakit, boleh. Tapi Ustadz, saya cuma sedikit bacanya kuhafal. Tidak kuhafal doa iftitah. Boleh tidak baca doa iftitah, itu sunnah. Ustadz, sedikit di surah saya baca, surah pendek. Kul saja. Kul saja ku baca. Kul huwallahu ahad. Yang penting jangan kamu baca yang kau tidak hafal. Seperti Al-Kafirun. Kalau kau tidak hafal baik, jangan baca itu. Tidak sampai kau itu. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abid. Wala ana Tidak jadi kau sholat itu. Rusak kok. Ya? Jelas? Sholat. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Jadi Bu, kalau ada suamimu belum bisa sembahyang asar, mau masuk maghrib, singgung mako itu. Walaupun hidup 1000. Nah bilang, kau singgung gak? Iya kak besar mako nandak sembahyang kau belum sembahyang. Kalaupun lewat asar belum tidak sholat, maghrib belum sholat, begitu dia sudah tua-tua dan tidur malam, usap-usap kepalanya, baru ku menyanyi lagi. Bila Israel datang menjemput. Bagus toh, bagus semua lagu-laguku toh. Iya. Ini lagu-lagunya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri, putarlah ke kiri, ke kanan. Apa kau apa itu kiri kanan? Kamu udah apa? Datang suaminya nasi misde. Lalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Ini masalahnya ibu-ibu, bagaimana kau mau halal bihalal sama tetanggamu? Nah suamimu saja kau tidak makan. Hanya gara-gara SMS salah masuk. Kau juga Pak, kalau ada SMS salah masuk, jantung kau terleda. Mau balas dong, hai sayang, salah kirim ya? Iya. Kalau kau tahu salah kirim, jangan kau balas sih. Ada di sini begitu? Ada?
Ada? Suamimu toh? Bu, Bu, jangan suka dendam sama suami. Kenapa Ustadz? Saya mau tanya, Ibu, masih ingatkah Ibu waktu hamil? Masih? Enak? Hah? Duduk aja setengah mati, pakai standar samping. Bu, waktu Ibu hamil, ada ndak ibu-ibu tidur tengkurap? Apa bahasanya kalau di kampungku mopang? Hah? Ya tidur. Hah? Ya tuobo. Ya. Ada. Ada ndak? Coba lihat ibu hamil, gayanya tidur gaya pasrah. Jalan. Dia bilang terakhir mah hamil ini Pak. Tidak mau lagi saya hamil, tobat saya Pak. Ampun saya, ampun saya. Sudah melahirkan baru 5 bulan. Hamil lagi. Bu. Nah, masih ingat waktu hamil? Repot toh, setengah mati. 2. Masih ingat waktu melahirkan? Ya. Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang ibu nilam orang kaya melahirkan senyum. Keluar kau nak. Sedikit lagi, sedikit lagi. Ya gigi. Ya. Iya toh? Ya. Yang ketiga. Masih ingat waktu menyusui? Ya Bu? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Kok gigi kau nak? Kira-kira ada ndak ibu-ibu di gigi sama anaknya dia tinju? Kok gigi saya? Kurang ajar ini. Ndak. Nak buju itu kasihan. Lepas kau nak. Aduh. Siang anaknya. Malam. Hei. Bu. Nah, sekarang aku tanya Ki. Hamil repot, susah. Melahirkan pilihan antara hidup dan mati. Dan berapa banyak ibu meninggal melahirkan anaknya. Menyusui, menderita lagi. Sekarang saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Bu, siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusukan suamimu? Ya, ibunya. Nah sekarang jawab dengan jujur. Siapa yang terima gajinya suamimu? Mamanya? Bukan. Siapa dibikinkan rumah suamimu? Mamanya? Bukan, istrinya. Siapa dibelikan emas, cincin berlian? Yami berlian, susai. Emas mau. Siapa? Istrinya. Ibunya nanti ada lebihnya, baru dia kasih. Itu pun dia sembunyi-sembunyi karena kau parakang. Tenang kau Pak, aku bela kau hari ini. Karena kau semua takut sama istrimu. Nah, pecah televisi Ustaz. Alhamdulillah berhenti nonton sinetron. Nah kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Kenapa?
piring, gelas, televisi bisa dibeli kembali. Harga diri sebagai suami tidak boleh dijajah istri. Takbir. Nah, itu yang takut sama istrinya yang takbir. Ibu, bu. Jadi kalau ada salahnya suamimu, maafkan. Ada ibu-ibu curhat, Ustaz, ndak kusangka macan ringnya Ustaz. Jadi ibu-ibu itu kalau curhat jangan dibantah, dengar saja, dengar aja dulu. Sudah Bi, baru ku bilang jahatnya suami tak ibu di itu Ustaz, tidak kusangka. Lama-lama tanambi perasaan, saya bilang tarik napas ibu, kasih keluar. Setengah mati nak tarik kalau bang hidungnya terlalu besar. Sudah, baru saya bilang ibu. Bu, jadi saya kasih tahu nih, berapa tahun makin menikah sama suami tak? Alhamdulillah Ustaz, lebih 40 tahun. Ada mi cucuku, alhamdulillah. Ada rumah tak ibu? Alhamdulillah Ustaz, ada mi. Ada tombi mobilku sebenarnya Ustaz. Alhamdulillah. Siapa belikan ki bu? Nah bilang suamiku Ustaz. Siapa cicilkan ki mobil? Nah bilang sama Ustaz, suamiku juga. Nah baru bisa bilang, itu baiknya itu suami tak. Sekarang siapa yang lamar ki dulu ibu? Nah bilang, jelas itu suamiku Ustaz. Bu, gara-gara ada itu suami tak laki-laki lamar ki, sehingga kita jadi ibu, istri. Coba kalau ndak ada lamar ki sampai sekarang, namanya Gasturi, Garis Tua Republik Indonesia. Ya, akhirnya dia bilang, iya dia Ustaz. Saya bilang, berapa kali suami tak salah? Dia bilang, baru ini Ustaz, ku dapat WhatsApp nah. Dia batena mau sayang-sayang. Saya bilang kan di WhatsApp ji. Pernah ketemu dia bilang, enggak ji sebenarnya cuma sakit hati kah? Ada tanda lope-lopena nak kirim. Iya bu. Kalau salah suami tak manusia biasa. Pasti ada khilaf dan salah. Maka jangan gara-gara WhatsApp salah masuk, kamu dendam, kamu maki-maki, kau hina, kau kasih malu. Apalagi kalau sampai kau bilang, jangan kau pulang di rumah. Oh, tambah senam itu. Jangan kau pulang, merdeka. Ya, bu. Hei, bu. Itu enaknya jadi istri bu. Kenapa Ustaz? Karena ibu tidak tanggung dosanya suami. Apa maksudnya? Saya Ustadz, tahu agama, penceramah. Kalau istriku tidak pakai jilbab, saya tanggung dosanya. Kalau istriku tidak sholat, saya tanggung dosanya. Kalau istriku tidak bayar puasanya yang dilepas, saya tanggung dosanya. Kalau istriku pergi keluar suka gosip, saya yang ditanya di akhirat kelak. Itu jadi suami. Kalau ibu baik agamanya, suamimu tukang gosip. Ada suami tukang gosip? Bencong itu. Mana ada? Suamimu? Tidak ada laki-laki tukang gosip. Kalau laki-laki tukang begadang bola. Nah, suamimu tidak sholat, suamimu tidak puasa, suamimu tukang judi, suamimu nelayan narkoba di tengah laut. Saya tahu ini kapal-kapal ini pasti banyak bawa-bawa narkoba di tengah laut. Kenapa kau tahu Ustaz? Kapolsek kasih tahu saya. Kenapa Pak Kapolsek tahu?
Ustadz, saya baru 1 bulan di sini sudah aku tangkap narkoba. Bu, adik-adik dengar kau ini. Kalian juga yang sudah tua. Ada anakmu, ada istrimu masih kau narkoba. Itu namanya STNK, sudah tua nakal kembali. Terlambat kau nakal cilaka. Sudah bau sakaratil maut masih tongi telet. Kau juga anak muda, dengarin anak muda. Hei, biarkan mukamu jelek. Kalau sifatmu baik, insya Allah dapat kau jodoh yang cantik. Ini saya tua, jelek, pendek, istriku tidak ada kalah cantik di dunia. Betul kak? Masih muda, hafal Quran. Saya mau pergi ceramah, nak peluk-peluk saya, nak cium, baru nak usap-usap dada sama belakangku, nak kasih begini. Nak bilang barangkali tipis na suamiku. Baru apa dia bilang? Dia tidak akan pernah dia pergi sebelum dia bilang, ridai saya Ustaz, ridai saya Ustaz. Pernah 1 kali dia lupa bilang ridai saya sudah keluar dari komplek, nah telepon kak, Ustaz maafkan saya lupa, ridai saya, ridai saya. Padahal tidak pernah ketemu, tidak pernah pacaran, tidak pernah lihat fotonya, tidak pernah lihat gambarnya. Nanti saya ketemu setelah jaib kabul. Kenapa saya dapat perempuan baik? Karena saya jaga akhlakku. Jadi kalian anak muda, jangan mau kau cemas soal perempuan. Biar mukamu jelek, biar kau punya keturunanmu orang miskin, tapi kalau baik agamamu, kau selalu berdoa dengan baik, kau pelihara akhlakmu, Allah kirimkan kau bidadari. Syukur-syukur kalau dapat kau kuota 4 giga. Jelas ya? Dedek yang masih sekolah, jangan kau dekati itu narkoba. Kalau kau mau baik, maju di kampungmu. Kalau ada kau tahu orang-orang edarkan narkoba, lapor sama polisi. Kalau dia tidak tindaki, WhatsApp saya suruh pecat sama Kapolri. Siapa yang saya kasih tahu? Ahmad Ali, temannya Kapolri. Dek, coba ini Sulawesi apa ini? Sulawesi apa? Pernah ke Sulawesi Selatan? Pernah ke Makassar? Cantik mana dengan ini? Cantik Makassar. Pernah ke Manado? Cantik, maju. Pernah ke Kendari? Cantik, maju. Kenapa kita Sulawesi tertinggal, Sulawesi Tengah? Siapa yang bisa majukan? Orang-orang seperti kalian semua. Tapi kalau otakmu rusak gara-gara narkoba, ketinggalan terus ini kampungmu. Orang lain datang, orang Sulawesi Selatan datang, orang Jawa datang, orang Cina datang, dia ambil kau punya kekayaan, dia tetap kamu miskin kalau kau tidak mau sekolah. Makanya sekolah, jangan kau narkoba. Narkoba itu kasih rusak otakmu. Kalau otakmu sudah rusak, tidak ada harapan. Jelas? Nah, jelas Mi Bu? Maka kalau ada, kembali lagi, kalau ada salahnya suamimu, maafkan dia. Tidak, berat sekali kulupakan Ustaz. Bukan dengan memakinya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan melemparnya, tapi bilang, Ki, Daeng, saya sayang Ki, tapi rupanya kita tidak bisa menjadi imam, tapi rupanya kita tidak bisa menjadi kepala rumah tangga. Capek mak, kasihan. Saya maafkan kau ulang lagi. Saya maafkan kau ulang lagi. Saya mau lawan kau tidak mungkin karena kau lebih kuat dari saya. Begini saja, bawa mak ke kantor agama. Kita pisah baik-baik. Urus dirimu, ku urus diriku. Anak tak 2, tak 1 tak. Selesai. Iya toh? Daripada kau bertengkar. Tiap hari bertengkar, ketemu bertengkar lagi, bertengkar, hamil lagi. Kau itu semua. Ya, maka maafkan. Bapak-bapak juga. Bagaimana istrimu mau baik kalau kau tidak didik istrimu dengan baik?
Dengar, Bapak biar